Pernah nggak sih kamu dengar orang ngomong, udahlah detach aja biar nggak sakit hati. Tapi pas dengar kata detachment, yang kebayang malah jadi kayak robot, dingin, nggak peduli, dan nggak punya hati. Nah, ini nih salah kaprah yang sering bikin orang salah paham. Detachment itu bukan berarti kamu jadi cuek bebek sama segalanya. Bukan juga berarti kamu jadi orang yang anti perasaan atau sok-sokan nggak butuh siapapun. Justru detachment itu adalah keterampilan keren yang bikin kamu pegang kendali penuh atas hidupmu sendiri. Bayangin gini, kamu lagi main game seru. Kalau terlalu mikirin menang, malah bikin kamu tegang dan akhirnya salah pencet tombol. Tapi kalau kamu fokus menikmati permainannya, tahu-tahu malah menang. Nah, begitu juga detachment. Melepaskan ketergantungan sama hasil, biar kamu bisa jalani hidup dengan lebih santai, tapi tetap powerful. Dan lucunya, saat kamu nggak lagi maksa hasil tertentu, orang-orang malah jadi lebih tertarik sama kamu. Kenapa? Karena kamu kelihatan percaya diri, nggak needy, dan nggak sibuk cari validasi. Ibaratnya kayak orang yang nyantai tapi misterius, yang bikin orang penasaran, kok dia bisa ya segitu kalemnya? Jadi intinya, detachment itu kunci rahasia, supaya kamu bisa tetap peduli, tapi nggak kelelahan secara emosional. Kamu bisa sayang, perhatian, tapi tetap waras. Karena pada akhirnya, kamu sadar, yang bisa kamu kendalikan cuma tindakanmu, bukan hasil akhirnya. Coba deh jujur sama diri sendiri, kamu pernah nggak sih ngerasa overthinking gara-gara mikirin hasil? Misalnya, gimana ya biar dia suka balik sama aku? Atau, kalau nanti gagal gimana? Nah, disinilah letak masalahnya. Kita sering banget terjebak di hasil, sampai lupa nikmatin prosesnya. Padahal, kenyataannya, semakin kamu terobsesi sama hasil, semakin besar juga rasa cemas dan takut gagal. Akhirnya, yang muncul malah grogi, salah langkah, dan ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa, iya kan? Makanya rahasianya adalah belajar jatuh cinta sama prosesnya. Fokus sama apa yang bisa kamu lakuin hari ini, bukan sibuk mikirin nanti gimana. Misal, daripada mikirin, nanti dia balas chat aku nggak ya? Mending mikirin gimana caranya ngobrol yang asik dan tulus. Atau daripada pusing, nanti interview aku diterima nggak? Lebih baik kamu siapin diri sebaik mungkin. Lucunya, pas kamu fokus ke proses, hasilnya malah sering kejutan yang menyenangkan. Karena orang yang terlihat santai, justru lebih enak diajak interaksi, lebih percaya diri, dan malah lebih menarik. Dan ingat, rasa percaya diri itu datang bukan dari hasil, tapi dari tahu kamu udah usaha maksimal. Jadi, daripada sibuk cari validasi orang lain, mending kasih validasi buat diri kamu sendiri. Aku udah melakukan yang terbaik, sisanya biar semesta yang atur aja. Kamu pasti pernah kan dengar omongan orang yang bikin panas hati, atau ngerasa kesel banget waktu ditolak, dikritik, atau malah diabaikan. Wajar sih, namanya juga manusia. Tapi, tahu nggak? Kalau kamu selalu bereaksi berlebihan, justru kamu kasih remote control hidup kamu ke orang lain. Ibaratnya gini, tiap kali ada orang nyentil dikit, kamu langsung meledak kayak petasan. Akibatnya, orang lain bisa gampang banget ngetes kamu, dan kamu malah jadi gampang dikendalikan. Mereka tahu, tinggal ngomong sedikit aja, kamu bakal langsung terpancing. Nah, orang yang jago detachment tuh beda. Mereka kayak punya tombol pause dalam diri. Pas ada orang nyebelin, dia nggak langsung balas. Dia mikir dulu, perlu nggak ya gue ambil pusing omongan dia? Dan sering kali jawabannya, nggak perlu. Bayangin deh, betapa kuatnya kamu kalau bisa tetap tenang waktu dikritik, diremehkan, atau bahkan diabaikan. Orang yang tadinya niat bikin kamu marah malah jadi bingung sendiri. Loh, kok dia santai aja sih? Disitulah kamu menang tanpa perang. Dan bonusnya, kamu juga jadi lebih damai sama diri sendiri. Nggak capek mikirin hal-hal kecil yang sebenarnya nggak pantas dikasih energi. Jadi mulai sekarang coba pilih-pilih deh. Worth it nggak sih aku ngasih reaksi? Karena kadang diam dan senyum tipis itu senjata paling ampuh. Siapa sih yang suka ditolak? Nggak ada. Ditolak itu rasanya kayak lagi jalan santai terus tiba-tiba kejedot tiang listrik.
kaget, malu, sakit. Tapi tahu nggak, sebenarnya penolakan itu nggak selalu buruk. Kadang malah jadi kompas yang ngarahin kamu ke jalan yang lebih baik. Masalahnya, banyak orang jadi hancur banget gara-gara naruh harga diri mereka di satu hasil aja. Kalau dia nolak aku, berarti aku nggak pantas. Kalau kerjaan ini nggak diterima, berarti aku gagal. Padahal, hidup nggak sesempit itu. Coba deh pikir, berapa kali kamu gagal dapetin sesuatu, tapi ujung-ujungnya malah dapet yang lebih cocok. Mungkin dulu kamu gagal dapetin pekerjaan A, ternyata malah dapet pekerjaan B yang lebih sesuai passion. Atau pernah ditolak sama seseorang tapi beberapa bulan kemudian ketemu orang yang jauh lebih menghargai kamu. Nah, disitulah rahasia detachment. Jangan naruh semua kebahagiaanmu di satu keranjang. Semakin kamu nggak nempel sama satu orang, satu kesempatan, atau satu jalan, semakin mudah buat move on dan bilang, "Oh, berarti bukan ini jalannya, cari yang lain ah." Dan yang paling keren, saat kamu udah bisa lepas dari ketakutan ditolak, kamu jadi lebih berani ambil peluang. Karena kamu tahu, kalau ditolak, ya udah, aku tetap keren. Jadi mulai sekarang anggap aja penolakan itu kayak GPS yang bilang, rerouting, cari jalan lain yang lebih oke. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, padahal cuma ngobrol sama orang? Atau ngerasa kayak, kok gua yang effort terus ya, tapi dia kayak nggak peduli? Nah, ini tanda bahwa kamu lagi ngasih energi ke orang atau hal yang salah. Kamu harus tahu, waktu, perhatian, dan energi emosional kamu itu aset mahal, bukan sesuatu yang bisa kamu bagi ke sembarang orang kayak brosur di pinggir jalan. Makin sering kamu kasih energi ke orang yang nggak menghargai, makin habis juga diri kamu sendiri. Yang menarik, pas kamu mulai selektif, justru orang-orang bakal lebih respect sama kamu. Kenapa? Karena orang selalu lebih menghargai sesuatu yang nggak gampang didapat. Kalau kamu selalu ada setiap saat, jawab chat dalam 1 detik, nurutin semua keinginan mereka, ya lama-lama kamu kayak menu restoran pinggir jalan, gampang diakses, gampang juga dilupakan. Sebaliknya, kalau kamu tahu batasan, tahu kapan harus bilang enggak, orang malah mikir, oh wah dia sibuk ya, dia punya hidup sendiri. Dan dari situ mereka mulai hargai waktu dan perhatian kamu. Dan yang paling penting, kamu jadi tahu siapa yang tulus sama kamu, dan siapa yang cuma datang kalau butuh doang. Orang-orang yang pergi waktu kamu stop ngasih terus, emang dari awal nggak pantas ada di hidup kamu. Jadi, ingat ya, mulai sekarang, nggak semua orang pantas dapat energi terbaik kamu. Simpan buat orang yang benar-benar layak. Kamu tahu nggak? Orang yang paling jago soal detachment itu justru bukan yang sibuk mikirin gimana ya caranya biar gue kelihatan cuek atau gimana caranya biar gue nggak baperan. Nope, mereka sibuk hidup. Detachment sejati itu bukan tentang pura-pura dingin, tapi tentang punya hidup yang seru dan bermakna sampai kamu nggak sempat mikirin hal-hal kecil yang bikin overthinking. Orang yang sibuk ngejar impian, ngulik hobi, atau belajar hal baru, biasanya lebih kalem karena isi hidupnya banyak. Coba bayangin, kalau kamu punya tujuan jelas, hobi yang bikin semangat, atau aktivitas yang kamu suka, kamu bakal lebih sibuk mikirin next project, ketimbang mikirin kenapa sih dia belum balas chat. Kamu akan sadar, oh ternyata dunia gue luas banget ya, nggak cuma soal dia doang. Dan yang serunya lagi, saat kamu sibuk membangun hidup kamu, orang lain malah jadi penasaran. Kok dia enjoy banget sih? Kok hidupnya kayak seru terus? Tanpa kamu sadari, kamu jadi lebih menarik. Kenapa? Karena orang yang happy with their life selalu punya daya tarik alami. Jadi detachment bukan tentang duduk diam sambil nahan perasaan, tapi tentang bergerak, ngejalanin hidup kamu sebaik mungkin. Mau itu ngejar karir impian, traveling, belajar masak, atau sekadar jalan-jalan sore sambil ngopi, semuanya bikin kamu sadar, aku cukup, aku bahagia sama hidupku, apapun yang terjadi. Kesimpulannya, bangun hidup yang bikin kamu bahagia. Biar detachment datang dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa-paksa. Nah, ini nih yang kadang bikin hidup kita berat banget. Keinginan biar semua hal tetap sama selamanya.
Padahal kenyataannya hidup itu kayak musim, selalu berubah. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang bikin senyum, ada juga yang bikin nangis. Kayak pas dompet ketinggalan, ya kan? Masalahnya, kita sering banget kekeh sama sesuatu atau seseorang. Kita mikir, aku nggak mau dia pergi, atau aku mau kerja di tempat ini selamanya. Tapi kenyataannya, nggak semua orang atau kesempatan hadir untuk tinggal selamanya. Dan tahu nggak, itu nggak apa-apa. Menerima bahwa segala sesuatu bersifat sementara justru bikin hidup jadi lebih ringan. Kamu jadi lebih santai, lebih bisa nikmatin momen. Daripada sibuk mikirin gimana biar ini nggak berubah, mending mikirin gimana aku bisa menikmati ini selagi ada. Dan yang keren, pas kamu belajar melepaskan, hidup malah kasih kejutan manis. Kadang, yang kita kira akhir, ternyata jalan baru buat ketemu sesuatu yang lebih baik. Misalnya, kehilangan kerjaan bisa bikin kamu nemu passion baru. Atau ditinggal seseorang malah bikin kamu sadar ada orang lain yang jauh lebih cocok sama kamu. Jadi, ingat ya, kamu nggak harus menggenggam semua hal terus-terusan. Kadang, dengan melepaskan, kamu justru membuka tangan kamu untuk menerima sesuatu yang lebih indah. Oke, setelah ngobrol panjang lebar soal detachment, sekarang kamu pasti mikir, emangnya apa sih enaknya bisa detach? Nah, ternyata manfaatnya banyak banget loh. Pertama, kamu jadi punya kebebasan emosional. Artinya, perasaan kamu nggak lagi dikendalikan sama omongan atau sikap orang lain. Bayangin deh, betapa damainya hidup kalau kamu nggak gampang baper sama sikap orang, atau nggak overthinking tiap ada masalah kecil. Kamu bisa senyum sambil bilang, oke, noted, terus lanjut hidup tanpa drama. Kedua, detachment bikin kamu hemat energi. Jujur aja, berapa banyak waktu dan tenaga yang kebuang cuman buat mikirin kenapa dia kayak gitu ke aku? Atau, kok hidup aku nggak sesuai rencana ya? Nah, dengan detachment, kamu cuman fokus ke hal-hal yang bisa kamu kontrol, sisanya lepasin aja. Hasilnya kamu jadi lebih damai, lebih bahagia, dan pastinya lebih produktif. Ketiga, ini nih yang paling keren. Semakin kamu melepaskan, semakin banyak hal baik yang datang ke kamu. Kayak hukum alam gitu. Saat kamu nggak maksa sesuatu terjadi, malah sering kejadian hal-hal tak terduga yang lebih baik. Misalnya, pas kamu udah ikhlas lepasin seseorang, malah ketemu orang baru yang jauh lebih cocok. Atau pas kamu udah stop maksa kerjaan yang bikin stres, tiba-tiba dapat tawaran kerja yang sesuai passion. Jadi, detachment itu bukan berarti hidup kamu jadi dingin kayak es batu, tapi kamu jadi lebih santai, lebih kuat, dan lebih siap menerima semua keindahan hidup yang kadang muncul tanpa diduga. Akhir kata, melepaskan bukan berarti kalah, tapi justru menang, karena kamu memilih untuk damai dengan hidupmu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.